Sang Sabda Menyapa. Renungan Harian Kamis 27 April 2023 disusun dan dibawakan oleh Bruder Echan Hasman. Selamat mendengarkan. Saudara-saudari yang terkasih dalam Kristus Tuhan, sebelum memulai renungan kita pada hari ini, marilah kita mengawalinya dengan tanda kemenangan Kristus. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Renungan kita pada hari ini berjudul Pengajaran dan Roti. Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, tindakan mengajar adalah satu hal yang dilakukan Yesus tatkala ia diutus oleh Bapanya ke dunia ini. Ia mengajari semua orang agar mampu melakukan kehendak Bapanya. Percaya kepadanya merupakan kehendak mutlak dari Bapa yang mengutusnya. Di Kapernaum, di sebuah rumah ibadat, ia mengajari orang banyak tentang roti hidup. Dalam pengajarannya, ia mengatakan bahwa ada tertulis dalam kitab nabi-nabi, dan mereka semua akan diajar oleh Allah. Dan setiap orang yang telah mendengar dan menerima pengajaran dari Bapa datang kepadaku. Jika dilihat secara sepintas dan memahaminya tanpa merenungkan dengan baik, kita akan bingung sendiri. Suatu kebingungan yang bermuara pada pertanyaan, kapan Allah mengajari kita? Atau apakah itu berarti kita telah melihat Allah? Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, Yesus menegaskan, perkataan nabi-nabi itu bukan berarti bahwa kita telah melihat Allah. Hanya Yesus sendirilah yang telah melihat Allah, sebab ia diutus oleh Allah. Pengajaran dari Allah dapat kita lihat dan temukan melalui alam ciptaan dan orang-orang yang ada di sekitar kita. Ia telah mengatakan dalam kisah penciptaan, baiklah kita menciptakan manusia menurut gambar dan rupa kita. Namun hal yang menjadi pertanyaan adalah, apakah kita percaya akan hal itu? Jika kita percaya, hendaklah itu diejawantakan dalam keseharian hidup kita dengan cara-cara yang sederhana. Sesederhana kita mendengarkan orang lain, tidak membuat orang lain sakit hati, tidak menjatuhkan orang lain dengan mengeluarkan kata-kata yang tidak baik, mendukung sesama, memberikan bantuan bagi sesama yang membutuhkan, dan lain sebagainya. Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, dalam mengajari orang banyak di rumah ibadat di Kapernaum itu, ia juga mengatakan bahwa ia adalah roti hidup yang turun dari surga. Roti hidup berarti tidak mati dimakan waktu atau dibatasi usia. Ia memberikan sinyal positif kepada kita bahwa barang siapa makan roti hidup itu akan memperoleh hidup yang kekal. Roti hidup yang dimaksudkan Yesus adalah tubuhnya sendiri. Sesungguhnya kita semua telah memakan roti hidup itu dalam perayaan Ekaristi yang dirayakan setiap hari. Namun, tidak semua kita yang memakannya setiap hari. Ada yang setiap hari Minggu, ada yang setiap perayaan Natal dan perayaan Paskah. Tetapi jangan terlalu percaya diri bahwa kalau kita telah mengikuti perayaan Ekaristi dan memakan tubuhnya serta meminum darahnya dalam rupa roti dan anggur, kita semua akan memperoleh hidup yang kekal. Sebab ada satu hal yang senantiasa kita perjuangkan dalam keseharian hidup kita, yakni
hidup dalam cinta dan kasih akan persaudaraan. Nah, dalam poin ini kita seringkali gagal untuk memperoleh hidup yang kekal yang dijanjikan Yesus. Kita terjebak dalam cinta diri yang berlebihan. Misalnya dengan mempraktekkan tindakan korupsi. Korupsi bukan hanya berkaitan dengan uang, dan uang. Korupsi juga berkaitan dengan penggunaan waktu, tenaga, pikiran dalam mencapai keuntungan diri yang mengorbankan atau merugikan diri sendiri dan orang lain. Oleh karena itu, saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, marilah kita bergandengan tangan, bangkit bersama memperjuangkan hidup cinta dan kasih akan persaudaraan. Kita bangkit bersama Kristus untuk meninggalkan cara lama hidup kita yang cenderung cinta diri yang berlebihan. Semoga segala pengajaran dan roti hidup, yakni tubuh Kristus sendiri, sungguh-sungguh membuat kita memperoleh hidup yang kekal. Amin. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus.